Oke, kita mulai ya materi kita. Jadi hari ini kita masih akan belajar tentang IP, ya, IP. Mudah-mudahan semua sudah paham ya bagaimana syarat itu apa IP bisa komunikasi, kelasnya dan network ID-nya harus sama, ya. Perhitungannya sudah Anda cari bagaimana caranya. Nah, sekarang kita masuk di materi yang berikutnya, ya, lanjutan. Oke, saya share dulu ya. Bentar. Oke, udah bisa kelihatan ya. Oke, jadi ini akan kita bahas ya, IP versi 4 lanjutan. Kalau saya kasih deret IP seperti ini, kira-kira yang pertama itu bisa bisa komunikasi atau tidak? Yang pertama ini. Ini gampang ya kita mau lihat karena netmasknya default. Yang di atas ini bisa tidak komunikasi? Bisa. 192.168.25.1/24 dan ini ya 25.2. Bisa? Bisa atau tidak? Bisa, Sir. Bisa. Kenapa bisa? Karena Karena kalau mau hitung itu, Sir, DP IP jadi 192.168.25.0, Sir. Karena dia cuma DP netmask cuma 24. ya, jadi bukan IP-nya yang titik nol, network address-nya itu 25.0 ya. Jadi network address-nya 25.0 sehingga pasangan IP di atas itu bisa apa? Bisa komunikasi. Nah, kalau kita lihat di bawah gimana? Bisa tidak? Tidak bisa ya, karena yang sebelah ini ya, yang ini 25.0 untuk network ID-nya dan di sebelah kanan ini 30 titik berapa? Titik 0 sehingga tidak bisa untuk komunikasi. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya itu adalah dua network yang berbeda ya. Jadi misalkan ada network 192.168.25.0 ini networknya, IP-nya ada 25.1 ya, titik 2 sampai 4. Kemudian ada network yang satunya 30.0 dan IP-nya 1 sampai 4. Nah, berarti untuk mau komunikasi, dia hanya bisa komunikasi bagaimana? Antara local area network di sini yang satu network ya. Jadi 25.1, 25.2, 25.3 dan 4 itu mereka berempat ini bisa saling apa? Komunikasi. Begitu juga dengan ini ya, 30.0 ini bisa saling komunikasi. Nah, sekarang bagaimana jika saya mau menghubungkan ya PC ini ya 25.1 saya mau komunikasikan dengan 30.0. Sorry, 30.1. Apakah bisa? Bisa atau tidak? Pakai switcher Ya. atau Bisa atau tidak ini? pakai switch? Bisa. Oke, ada yang bilang pakai switch? Ada lagi yang lain? Tarik kabel switch sini ya. Tarik kabel sini. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau misalkan Anda menghubungkan ya, jadi ini kan ada dua network ya, atau ada dua local area network. Anda menghubungkan, mungkin cara pertama Anda bisa pakai kabel ya, pakai kabel. Ketika sudah pakai kabel, kira-kira sudah bisa komunikasi atau tidak? Kira-kira sudah bisa komunikasi atau tidak? Paling tidak kita lakukan ping ya. Jadi ping kita ICMP sini dari 25.1 ke 30.1. Bisa enggak? 251 dan 30.1 kalau kita sudah pasang kabel seperti ini. Bisa atau tidak? Jawabannya belum bisa ya. Nah, ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh ya demo. Bentar. Ups, sorry. Saya kasih demo dulu. Bentar ya. Oke. Saya stop share dulu. Oke, saya gunakan ini ya, Cisco Packet Tracer. Anda lihat ini network tadi yang saya tunjukkan. Sudah bisa kelihatan ya? Bisa ini sudah bisa kelihatan ya? Jadi ini 25.0 network ini sebelah kiri.
Ini saya mau kasih hubungkan dengan network yang 30.0 atau istilahnya saya mau menghubungkan dua network yang apa? Yang berbeda. Bisa atau tidak ya? Nah, untuk melihat jawabannya bisa atau tidak Anda bisa lihat. Mungkin Anda bisa ini ya, misalkan kita pakai kabel seperti ini. Seperti yang saya tunjukkan tadi di gambar. Kira-kira seperti ini bisa atau tidak? Apa sudah bisa atau tidak? Jadi misalkan saya ini ya, ini komputer yang 25.1. Saya coba lakukan ping ke 25.2, harusnya bisa ya. Titik 2, ya bisa ya. Ada reply dari 25.2, artinya bisa saling apa? Berhubungan. Nah, bagaimana dengan yang ini ya, yang 30.1? Setelah saya sambungkan dengan menggunakan kabel, apakah sudah bisa? Nah, kita coba kalau sudah bisa ya. Coba. 30.1. Lihat ya. Oke, request timeout tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya karena teori yang kita pelajari sebelumnya, kita nggak bisa hubungkan apa? Kita nggak bisa komunikasi antara apa? Network address-nya berbeda. Ya. Nah, kemudian di waktu yang lalu saya pernah tunjukkan satu alat ya. Satu alat itu namanya router. Masih ingat ya di network hardware lalu? Namanya router. Nah, router itu fungsinya adalah untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Nah, ini kan dua jaringan yang berbeda kan? Ini 25.0 dan 30.0. Nah, bagaimana konsepnya? Oke, bagaimana konsepnya? Ini saya tunjukkan lagi ya, saya share lagi slide-nya. Oke, sebentar ya. Saya tunjukkan lagi slide-nya. Perhatikan ya, ini konsepnya. Nah, ini saya hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita mau menghubungkan dua jaringan atau dua network yang berbeda, atau IP networknya itu berbeda atau tidak bisa komunikasi ya, seperti yang kita pelajari lalu. Bagaimana caranya? Nah, ini saya mau kasih analogi kepada Anda. Di sini saya kasih analogi network itu adalah ruangan kelas ya. Jadi misalkan di sini ada dua ruangan kelas, jadi ada kelas A dan kelas B. Oke? Nah, network itu adalah dia punya nama kelas ini ya. Kemudian IP address itu adalah murid. Oke, IP address adalah murid. Nah, kalau kita belajar teori lalu ya, IP itu bisa saling berkomunikasi atau host-host itu bisa saling berkomunikasi jika network ID-nya sama. Ya kan? Tentu saja kalau murid di sebelah sini mau bicara dengan murid sebelah sini bisa. Kenapa? Karena dia berada di kelas yang sama. Oke? Bagaimana murid yang di kelas A sini mau bicara dengan murid kelas B? Dia bicara, tidak bisa ya karena beda kelas. Tidak kedengaran. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ya saya tetap harus berkomunikasi secara penting ke murid yang ada di kelas B? Apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah tentu saja saya harus keluar ya dari kelas ini, oke? Saya keluar lewat pintu. Ini kuning ini pintu. Kemudian saya masuk ke pintu sini, kelas B, lalu saya bicara dengan apa? Murid yang ada di kelas B. Begitu ya cara komunikasinya? Jadi ulang ya, kalau untuk saya kasih analogi kelas ya. Ini kelas ini network, ini murid-murid yang ada di sini adalah IP ataupun host ya, IP atau host. Jadi kalau murid di bangku di sini mau bicara dengan murid yang ada di bangku di belakang bisa ya, dia bisa bicara karena satu kelas, bisa kedengaran suaranya. Nah, bagaimana kalau murid yang ada di kelas A ini mau bicara dengan murid yang ada di kelas B? Ya, dia bicara enggak bisa ya karena berbeda kelas. Nggak bisa dengar. Nah, caranya supaya dia bisa komunikasi dengan murid kelas B, apa yang harus dilakukan? Dilakukan adalah dia harus keluar pintu sini, oke? Kemudian dia masuk ke pintu kelas B, lalu dia bisa bicara dengan kelas B. Murid yang ada di dalam kelas B. Nah, konsep untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda adalah seperti yang saya analogikan ini. Nah, yang berfungsi sebagai pintu di sini itu adalah router. Oke. Ya, Anda lihat ini harus kita gunakan seperti ini. Karena router, ingat ya, router itu fungsinya adalah untuk menghubungkan network yang berbeda. Oke? Jadi fungsi router adalah untuk menghubungkan network yang berbeda. Loh, bagaimana caranya? Nah, ini ya, Anda lihat tadi, ini ruangan kelas, ya, ini network, sebuah network 25.0. Ini juga ruangan kelas, ya, sebuah network 30.0. Kita menghubungkan dengan router.
Nah, Anda lihat di sini ada pintu, ada apa ya? Ada sambungan. Jadi router itu interface-nya itu bisa lebih dari satu. Jadi ada yang 2, 3 ya. Sehingga dia bisa, kalau ini misalkan router dengan 2 interface ya, sehingga bisa ada dua apa? 2 kabel yang terhubung ke dalam router ini. Nah, di sini inilah yang disebut dengan pintu ya. Bagaimana cara 25.0 mau komunikasi dengan 30.0? Tentu saja harus apa? Harus melalui pintu sini ya, pintu di sini, lalu dia masuk ke pintu 30.0. Kemudian nanti router ini berfungsi, dia akan meneruskan ya, dia akan meneruskan komunikasi kita ke mana tujuan kita. Bisa ya? Jadi seperti itu. Sehingga kalau kita samakan dengan tadi ya, saya ulang lagi. Jadi pintu ini itu sama seperti apa? Router ya. Atau Anda lihat di sini ya, ini gateway. Nah, kenapa disebut dengan gateway ya? Karena seperti itu ya. Jadi kalau Anda mau menghubungkan dua network yang berbeda lewat router, ini gateway ini harus diisi ya. Gateway ini harus diisi. Tetapi ketika Anda membuat sebuah jaringan lokal ya, yang networknya sama, gateway ini tidak perlu diisi. Karena keperluan gateway hanyalah itu untuk apa? Untuk meneruskan ya, untuk meneruskan pesan kita ya, komunikasi kita ke network yang berbeda. Ya, contoh misalkan Anda di rumah ya, Anda mau buka misalkan email ya, email. Anda punya network di rumah dan server email itu kan berbeda networknya. Bagaimana sampai Anda bisa buka itu ya? Anda bisa akses itu email. Ya karena ada apa? Karena ada router. Dan Anda perhatikan kalau Anda punya koneksi itu bisa akses ke internet, itu pasti ada gateway-nya. Ya, dan gateway ini kalau di rumah Anda biasanya itu adalah modem Anda. Itu gateway Anda, modem. Kenapa? Karena modem di rumah Anda yang juga berfungsi sebagai router itu akan apa? Meneruskan Anda punya pesan, Anda punya request ke mana? Ke network yang berbeda. Gitu ya. Jadi saya demokan lagi bagaimana kalau kita hubungkan ya, kita hubungkan bagaimana. Bentar ya, kita buka lagi pakai tracer yang tadi. Oke, bisa kelihatan ini ya. Bisa ya. Jadi kita akan taruh di sini router ya. Misalkan saya taruh router ini ya, satu ini. Kemudian kita sambungkan kabel. Oke. Nah, untuk konfigurasinya, pintu di sini, IP di sini itu harus satu network dengan ini. Satu network dengan apa? Dengan network yang di sebelah sini. Oke. Sedangkan IP untuk router yang di sini ya, yang di interface di sebelah sini, itu harus satu network dengan apa? Dengan network yang ada di sebelah kanan sini. Oke, itu ya konsepnya. Kemudian bagaimana cara memberikan IP di router? Nah, biasanya untuk memberikan IP di router itu diberikan ya IP pertama yang valid ataupun IP terakhir yang valid ya. Jadi kalau di kelas C itu kita bisa berikan titik 1 atau kita bisa berikan titik 254 ya, titik 254. Kenapa tidak 255 ya? Karena 255 nanti kita belajar itu adalah untuk broadcast ya. Itu adalah untuk broadcast. Jadi misalkan saya berikan IP di sini 25.254 dan di sini 30.254. Oke, kita berikan IP-nya ya. Oke, saya berikan IP-nya misalkan ini. Sir. Ya. Sir belum share screen, sir. Oh, sorry. Oke ya. Oke, saya berikan IP dulu ya ini. Jadi sekarang saya akan memberikan IP ya. Saya akan memberikan IP satu network dengan network 25.0. Oke. Ini ada suara-suara apa ya? Oh, Sangari ya. Tolong di-mute ya. Oke, ulang lagi ya. Jadi apa tujuan kita demo ini adalah untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa tidak bisa ya kita hubungkan 25.1 dan 30.1. Karena apa? Karena networknya berbeda. Nah, bagaimana supaya bisa berhubungan ya, bisa komunikasi? Kita pasang apa? Pasang router. Kenapa harus router? Karena fungsi router adalah untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Nah, konsep yang tadi kita lihat pintu, ya ini adalah pintu di sebelah network sini.
ini harus kita buatkan IP-nya atau kita konfigurasi IP-nya itu sama seperti network yang ada di sebelah kiri sini. Jadi harus 25.0 networknya. Nah, biasanya saya bilang tadi, saya ulang lagi, ini biasanya dipakai IP pertama yang valid atau IP terakhir yang valid. Nah, kalau dalam ini itu berarti 25.1 atau 25 titik berapa? 254 ya, 254. Nah, kita pakai saja karena di sini satu sudah digunakan PC PT ya. Satu kita gunakan 254. Oke ya, saya config IP-nya 25.254. Subnetnya default ya. Kita kasih on. Kemudian yang di sebelah kanan sini ya, sebelah kanan sini 30.254 ya. Sama kita kasih on. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba. Di sini ya, di PC1 ini kita harus memberikan IP, kita harus memasukkan default gateway-nya. Anda lihat sini ya. Jadi untuk PC1 sini konfigurasinya adalah IP-nya 25.1, netmask-nya default kelas C. Lalu default gateway-nya kita harus isi. Isi apa? Kita harus isi mana? IP dari pintu. Ya kan? IP dari router yang interface sebelah kiri sini, 254. Kemudian ya, untuk PC yang di sini 30.1, oke, kita juga harus memberikan IP 30 titik berapa? 254. Ya, untuk pintu yang di sebelah sini. Nah, sekarang mari kita coba ping ya. Kita coba komunikasikan ya. Saya akan ping berarti ini saya dari sisi 25.1 ya. Saya akan ping 168.30.1. Oke, kita lihat apakah sudah bisa untuk ping. Nah, sudah bisa ya. Nah, berarti sudah bisa. Jadi sudah bisa komunikasi sekarang antara 25 ya, 25.1 dan 30.1. Oke, sebaliknya saya coba ya, saya coba ping dari 30.1 ini. Saya coba ping ke 25.1 ya. Oke, sudah bisa juga. Ya. Sudah bisa. Gitu ya. Jadi teorinya adalah yang bisa komunikasi adalah yang network address-nya sama. Oke? Atau yang network ID-nya sama. Tetapi ternyata kita bisa hubungkan walaupun itu berbeda ya. Caranya adalah kita bisa menggunakan apa? Kita bisa gunakan router. Apa fungsi router? Ya. Fungsi router adalah untuk menghubungkan apa? Network yang berbeda. Itu.